ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita sudah berada di ambang penyelesaian buku Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Setelah Ramadan kemarin kita libur, maka kita akan membahas beberapa hadis yang dimasukkan oleh beliau rahimahullah Imam Az-Zahabi dalam kategori dosa besar. Pada malam ini kita akan bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim yang disebutkan dalam Kitabul Bir Wassilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqush syuhha fa innash syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum." Terjemahannya, takutlah kalian kepada kezaliman, hati-hatilah kalian dengan kezaliman. Dan kezaliman ini adalah mencakup apapun yang berhubungan mengambil haknya orang lain, atau menyakiti orang lain, atau merusak milik orang lain. Semua kezaliman. Bisa karena kita menyakiti dia, bisa karena kita mengambil sesuatu yang bersifat materi dari dia, bisa karena kita mencoreng kehormatannya. Semua masuk dalam bab kezaliman. Jadi kalau kita berikan judul hadis ini, beliau masuk kategorikan dua hal. Kezaliman yang dilakukan kepada seorang muslim atau bukan muslim, dan yang kedua adalah sifat kikir. Ini juga berlaku baik kepada muslim atau selain muslim. Kezaliman tidak boleh terjadi dengan alasan apapun dalam Islam, baik antara seorang muslim dengan muslim yang lain atau seorang muslim dengan orang non-muslim. Kalau seorang muslim, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim yang sahih, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Artinya diharamkan untuk mencoreng nama baiknya, menumpahkan darahnya, atau mengambil hartanya. Dalil ini menjelaskan tidak boleh kezaliman terjadi antara seorang muslim kepada muslim yang lain. Nggak boleh mencoreng kehormatannya, nama baiknya, mengganggu istrinya, mengganggu suaminya, mengganggu anaknya, merusak rumah tangganya, mengganggu hubungan tetangga, memutus hubungan silaturahim. Kemudian hartanya sama, nggak boleh ditipu, nggak boleh diambil hartanya tanpa hak, tidak boleh menyembunyikan apapun yang merupakan haknya dia. Yang ketiga, juga darahnya nggak boleh pukul-pukulan dalam Islam. Tidak boleh menumpahkan darah sampai membunuh tanpa hak, tanpa dalil syar'i yang membolehkan. Seperti misalnya kalau seorang muslim diserang oleh seorang perampok, ternyata perampok itu juga seorang muslim, kemudian dia membela dirinya,
ini terlepas daripada keharaman ini. Contoh yang lain, seseorang difitnah, dihujat, lalu dia membela dirinya, memberikan argumen, maka ini juga tidak termasuk dalam bab kezaliman. Tetapi kalau tidak ada sebab, tiba-tiba saja iseng mengganggu rumah tangga orang, merusak nama baiknya, menipu hartanya, ya, apalagi sampai menumpahkan darahnya, maka ini hukumnya haram. Dalam riwayat Bukhari, pernah terjadi pertengkaran antara dua orang budak. Satu budak dari Ansar di Madinah dan satu budak dari Muhajirin di Mekah. Gara-gara mereka berlomba dalam mengisi air di salah satu sumur. Lalu budak dari Ansar ini merasa terganggu karena dia merasa ini kota Madinah, ini wilayah saya, mestinya saya duluan. Sementara memang mereka masih baru saja masuk Islam. Lalu dia marah dan dia mengatakan, "Ya Ansar, wahai orang-orang Ansar." Ini panggilan di zaman jahiliyah untuk meminta tolong. Jadi muncul fanatisme kesukuan lagi. Lalu bekas atau budaknya Muhajirin itu juga mengatakan, "Ya Muhajirin, wahai orang-orang yang muhajir dari Mekah." Maksudnya minta tolong juga. Tiba-tiba saja seruan ini menjadi fitnah. Berkumpullah sekelompok orang dari Ansar membela budak tersebut, dan berkumpul juga sekelompok dari Muhajirin membela budak mereka. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Apa kata Nabi SAW untuk mendengar tersebut? Lalu beliau mengatakan, "Ada watun jahiliyah wa ana baina adhhurikum." Apakah kalian masih mau menerapkan peraturan-peraturan jahiliyah? Membela suku, fanatisme keturunan, ya, menyalahkan orang yang lain, tidak lagi menggunakan hukum Allah. Sementara saya berada di antara kalian. Dalam Islam, yang benar adalah supaya kezaliman tidak terjadi, sebagaimana sabda Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim. Pernah ada seorang wanita bernama Fatimah. Fatimah ini mencuri, dan dia salah satu yang terkenal dari suku Jush'um di Mekah. Terkenal sekali, orang terhormat. Dan zaman tradisi jahiliyah dulu, zaman jahiliyah, itu kalau ada orang terhormat di antara mereka mencuri, nggak berani dihukum. Karena nama baiknya, karena wibawahnya, karena namanya atau apa keluarganya atau ayahnya yang terkenal. Hampir sama dengan kondisi kita sekarang, sebagian pejabat mungkin kalau melanggar ditutupin, gitu kan. Lalu mereka sudah hijrah ke Madinah. Mereka bingung, kira-kira bagaimana menyampaikan hal ini kepada Nabi SAW. Maka dicarilah siapa kira-kira orang yang paling Nabi SAW sukai di antara sahabat. Mereka menemukan Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya seorang sahabat. Usama sahabat, Zaid juga sahabat. Dan keduanya mendapatkan julukan Hibbin Nabi SAW. Orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka disampaikanlah kepada Usama bin Zaid, dan Usama bin Zaid masuk menemui Nabi SAW dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, Fatimah mencuri, dan dia orang terkenal dari suku Arab Mekah yang terkenal. Boleh nggak Anda maafkan kisos? Nggak usah dipotong tangannya." Nabi SAW tidak menjawab. Lalu beliau naik di atas mimbar. Dan umumnya sahabat sudah tahu kalau tiba-tiba Nabi SAW naik di atas mimbar berarti disuruh kumpul. Ngumpul semua. Lalu kata Nabi SAW, "Telah sampai kepada saya bahwasanya ada salah seorang yang mencuri. Dan dia dari suku yang terkenal. Kemudian kalian tidak mau menerapkan hukum Allah padanya." Maka kata Nabi SAW, "Demi jiwa aku yang ada di tangannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri, saya sebagai Nabi, anakku sendiri mencuri, maka saya pasti akan potong tangannya." Jadi dalam Islam, supaya kezaliman tidak ada, mau kerabat kita, mau anak, mau pasangan hidup, mau tetangga, mau orang tua, siapapun yang salah, ya disalahkan. Siapa yang benar, didukung. Ini juga dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dalam salah satu kasus yang pernah dinukil dalam beberapa asar yang sahih tentang beliau. Beliau pernah
sedang memperbaiki dinding rumahnya dengan tangannya sendiri rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah satu kali sedang membetulkan dinding rumahnya sebagai khalifah dan istrinya sedang membuat gandum roti. Dan ini sebuah pelajaran yang besar bagaimana seorang khalifah raja dengan tawadhu'nya, dengan keadilannya, serta istrinya seorang ratu tetap membuatkan masakan buat suaminya. Tiba-tiba datang anaknya Umar bin Abdul Aziz yang masih kecil, sementara kepalanya bocor, berdarah. Sambil jalan menangis, memanggil ibunya, lalu tiba-tiba masuk dalam rumah dan datang ke ibunya dan dipeluk oleh ibunya. Gak lama kemudian datang seorang ibu yang menggiring tangan anaknya sambil menangis, mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, anak Anda tadi dipukul oleh anak saya." Jadi sekarang ini kasusnya adalah anak seorang raja khalifah dipukul oleh anak masyarakat biasa. Apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz waktu melihat ibu tersebut langsung mengatakan, "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," gitu kan. Tetapi dalam kasus ini anaknya Umar bin Abdul Aziz yang lebih dulu memukul. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Siapa nama anakmu?" Ditanya kepada ibu tersebut. Ibu itu mengatakan fulan. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz. Untuk menenangkan ibu ini dikatakan, "Apakah anakmu sudah termasuk daftar dari nama-nama muslimin yang akan menerima pemberian setiap tahun?" Karena zaman khalifah dulu itu setiap tahunnya hasil dari penghasilan negara, kerajaan itu dihitung, kemudian dibagikan per kepala muslim dapat bagian. Jadi bukan lagi mereka yang membayar, tapi mereka dibayar oleh kerajaan tersebut. Maka ibu tersebut mengatakan, "Tidak, anak saya belum masuk, namanya belum terdaftar." Maka Umar bin Aziz mengatakan, "Ya gulam," dipanggil sekretarisnya, "catat namanya anak ini dan mulai sekarang berikan haknya." Maka dicatatlah. Gak lama kemudian Umar bin Aziz mengatakan, "Pergilah, saya sudah maafkan kamu." Istrinya Umar bin Aziz keluar dari dalam rumah, mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, masa kamu hanya begituin saja mereka? Kepala anakmu sudah bocor gitu. Maksudnya kok spontanitas dimaafin, malah dikasih lagi bantuan gitu kan?" Apa kata Umar bin Aziz? Saya tahu bahwasanya, atau saya baru tahu bahwasanya anaknya ibu itu belum terdaftar ya dalam orang-orang yang mendapatkan wajib mendapatkan bagian, dan itu tanggung jawab saya pada hari kiamat. Dan ibu itu sudah memulai perkataannya dengan meminta maaf. Maka kalau saya hukum dia setelah dia minta maaf, berarti saya tidak adil. Saya maafkan dia agar seluruh muslimin mengetahui tidak akan ada kezaliman di kepemimpinan saya. Dari ini juga pelajaran yang besar. Umar bin Aziz rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita, ya kalau yang salah ya salah. Apalagi anaknya kondisinya salah dan ibu itu sudah memulai meminta maaf sementara anaknya benar. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Dalam Islam tidak ada kezaliman, haram hukumnya, tidak boleh sama sekali mutlak. Ya. Kalau dengan orang non Muslim juga sama. Nabi SAW melarang sangat keras para sahabat untuk menipu orang-orang Yahudi di Madinah, membuat masalah dengan mereka. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, khairukum, ya, hadisnya adalah khairukum anfa'akum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan paling bermanfaat bagi orang lain adalah termasuk kepada orang non Muslim. Nabi SAW pernah menegur ya, Usama bin Zaid pada saat membunuh seseorang orang kafir, sementara orang kafir itu sudah syahadat. Waktu mau ditebas lehernya di peperangan, jatuh pedangnya, orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus langsung tiba-tiba saja Usama tunggu sebentar, terus dibunuh sama Usama. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Hai Usama, kenapa kau membunuhnya?" Usama mengatakan, "Dia orang kafir ya Rasulullah, dan dia berperang dengan saya." Kata Nabi SAW, "Bukankah dia sudah mengucapkan syahadat?"
Kata Usama, ya Rasulullah, dia ucapkan itu karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Apa kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu dia bohong atau tidak? Intinya dia sudah syahadat. Sementara kasus ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, di medan perang. Ini di medan perang. Ya. Dalam kasus yang lain, Nabi SAW pernah duduk dalam hadis Bukhari di masjid, melantai dan menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya. Tiba-tiba seorang pendeta Yahudi datang dan langsung berdiri dekat Nabi SAW, lalu mencekik lehernya Nabi SAW dengan imamannya dengan sangat keras. Lagi duduk di masjid, kan gitu. Beliau seorang Nabi dicekik lehernya oleh orang Yahudi ini. Tiba-tiba sahabat-sahabat Nabi yang lagi duduk melihat, langsung spontanitas berdiri mau memukul Yahudi tersebut. Umar bin Khattab bahkan sempat menghenuskan pedangnya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka tenang dan bertanya kepada Yahudi tersebut, mengatakan kepadanya, ada apa hai Yahudi? Orang Yahudi itu sambil berdiri, sambil menarik imamah Nabi SAW dan mencekik leher beliau. Dia mengatakan, hai Muhammad, bayar hutangmu. Nabi SAW ternyata pernah memang hutang dengan Yahudi ini, tapi kesepakatannya akan dibayar dengan waktu tertentu dan ada jaminan dikasih oleh Nabi SAW. Nabi SAW sambil duduk tercekik mengatakan, bukankah waktunya belum tiba? Orang Yahudi bilang, saya mau dibayar sekarang. Baik, kata Nabi SAW, hai Umar, di antara semua sahabat Umar yang dituju, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambilkan 12 sa', ya, 1 sa' itu 2,5 kilo, kurma, bayarkan utang saya, dan tambahkan 12 sa' lagi sebagai tambahan buat dia. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, 12 sa' pertama itu hutang Anda, 12 sa' kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, 12 sa' kedua itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Malah Nabi SAW menghardik Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Kata para ulama hadis, pada saat Nabi SAW sedang hidup dan ada, tidak boleh seorang muslim mengambil sebuah keputusan kecuali dengan izin beliau. Artinya, ini urusan saya. Kalau saya bilang, saya berikan isyarat kepada kamu, tolong, kamu tolong. Kalau enggak, jangan campur. Itu bahasanya, kalau bahasa langsungnya. Maka Umar bin Khattab pun pergi ke Baitul Mal, menyiapkan 12 sa' tersebut. Kemudian orang Yahudi ini sampai di Baitul Mal sudah siap 12 sa'. Waktu mau disiapkan 12 sa' yang tersisa sebagai hukuman Umar, lalu pendeta Yahudi itu mengatakan, apa kau tahu siapa saya, hai Umar? Umar mengatakan, saya tidak ingin tahu siapa kamu. Perilakumu di depan Nabi SAW tadi sudah membuat saya sangat marah. Maka dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Namanya dia pendeta Yahudi yang paling masyhur gitu, terkenal. Orang yang paling bijaksana, tapi memang wajahnya belum pernah dilihat oleh kaum muslimin karena tinggal di dalam benteng. Lalu Umar berkata, apakah kau betul dia? Dia bilang, iya, saya betul dia. Ditanya oleh Umar, lalu kenapa kau lakukan itu kepada Rasulullah SAW sementara tahu dia adalah seorang nabi? Kata pendeta tersebut, hai Umar, aku telah menemukan pada diri Muhammad semua ciri kenabian disebutkan dalam Taurat, semuanya, kecuali satu yang belum saya dapat. Itu adalah ghalaba hilmuhu ghadabu. Salah satu ciri Nabi SAW, kasih sayangnya, ya, kedewasaannya, kebijaksanaannya mengalahkan emosinya. Apa kamu gila hai Umar? Masa saya mau datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian, ya, sementara saya tidak punya tujuan? Saya punya tujuan, mungkin kalian akan bunuh saya. Tapi sekarang hai Umar, saya sudah buktikan sifat itu dan saya mengatakan di depanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi SAW dengan akhlaknya itu membuat orang lain tertarik untuk masuk Islam. Islam bukan agama keras, menunjukkan wajah yang tidak tersenyum dengan orang non muslim, kan gitu. Kecuali memang dalam keadaan dibutuhkan. Misal jihad sedang berkumandang. Nabi SAW pernah memegang pedang pada saat perang Badr, lalu berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Sahabat-sahabat semua berkata, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Apa kata Nabi SAW? Engkau mengambil pedang ini dan engkau hantamkan ke musuhmu. Artinya bunuh mereka kalau lagi berperang, nggak masalah, gitu kan? Ada kekerasan, maksudnya di sini ketegasan dalam keputusan, tapi bukan berarti kita mengambil langkah yang salah. Ya. Dan wasiat Nabi SAW kepada para mujahidin, kalau kalian masuk medan perang, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak fasilitas umum, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan.
Ada wasiatnya, jangan bunuh orang yang sudah menyerah. Nggak boleh. Berarti dalam Islam juga ada hadis lain mengatakan kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya kan? Kalau sudah ditusuk selesai, nggak usah potong kupingnya, nggak usah potong tangannya, nggak usah kuliti, beragam macam itu nggak ada. Sampai ke masalah jihad pun dan kalaupun harus dibutuhkan kita membela diri, maka tidak ada kezaliman, tidak ada kezaliman. Apalagi kalau kita bicara hal-hal kecil. Anda sebagai orang tua, ada kadang-kadang orang tua zalim betul dengan anaknya, ditampar, dipukul, dicubitin, untuk apa? Gitu. Hanya karena kadang-kadang dia salah sedikit atau cuma menjengkelkan sedikit. Mungkin seorang suami main tampar istrinya, main caci maki, main usir. Hanya karena kesalahan apa? Mungkin terlambat siapin kopi, mungkin ada kekeliruan dia. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat Nabi datang mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pembantu kami, staf kami, pegawai kami? Kata Nabi SAW, maafkan mereka walaupun 70 kali sehari. Orang salah. Kemudian dalam hadis lain, Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang kebetulan ada pembantunya pegang piring jatuh pecah. Lalu sahabat itu marah. Kata Nabi SAW, janganlah kamu marah, karena sesungguhnya piring tadi yang pecah itu punya ajal sebagaimana manusia punya ajal. Artinya kalau tidak pecah di tangan pembantumu akan pecah di tanganmu. Gitu. Ada waktunya, sudah saja dia pecah. Gitu. Jadi jangan salahin orang, karena tidak ada orang yang sengaja, kecuali memang betul-betul iseng dia, gitu kan? Tapi itu jarang sekali, gitu kan? Jarang sekali. Jadi kita disuruh malah berkasih sayang, memberikan perhatian. Dan sudah sering saya bahasakan, kalau Anda temukan ada seorang yang jatuh dari motor di pinggir jalan, begitu Anda dekat ternyata di lehernya ada kalung salib, dibantu nggak? Bantu, nggak ada hubungannya. Mungkin dengan akhlak Anda yang baik tersebut dia bisa masuk Islam. Ya, itu sebuah dakwah Nabi SAW, gitu kan? Jadi kalau ada orang yang jelas-jelas memerangi Islam, maka dia secara individu yang dihardik, yang diluruskan, gitu kan? Bukan seluruhnya. Kemudian kata beliau, wattaqus syuha, hadis selanjutnya, hadis yang lanjutannya, dan hati-hatilah dengan sifat kikir. Kata Nabi SAW, hati-hatilah dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya, ulama hadis bilang, wajahnya orang yang berbuat zalim akan gelap, atau seluruh amalnya akan tertutup dengan kegelapan, ya, atau amal-amal solehnya akan dihancurkan dengan kezaliman tersebut. Itu makna hadis. Dan hati-hatilah kalian dari sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Masih banyak di antara kita kaum muslimin tidak faham, kalau dia berinfak, dia sedang investasi. Ini masih banyak tidak faham. Sehingga kalau dia mau menginfakkan uangnya ke fakir miskin, ke masjid, ke rumah anak yatim, masih perhitungan. Padahal sebenarnya dengan dia keluarkan 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, itu dia sedang investasi seperti orang sedang bisnis, yang dia akan panen pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan pelihara infaknya itu di samping arsy-Nya Allah, seperti bibit pohon yang akan terus tumbuh dan akan banyak sekali rantingnya. Di setiap ranting itu ada lagi cabangnya sampai 100 cabang yang dia akan panen pada hari kiamat, tidak akan berkurang. Harus difahami, sehingga sifat kikir itu terpupuk dalam dirinya, sulit sekali untuk memberikan bantuan. Sementara kata kunci dalam Islam dan sangat jelas, siapapun yang mengeluarkan infak, maka pasti akan menjadi penyebab bertambah rezekinya. Itu jaminan, yaitu jaminan. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba hanya karena bersedekah. Itu kata kuncinya. Jadi sifat kikir harus dijauhi. Nabi SAW dipesan, sifat kikir yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, itu telah membawa mereka untuk menumpahkan darah di antara mereka dan menghalalkan larangan-larangan untuk mereka. Jadi ini sangat jelas. Hati-hati dari sifat kikir, sifat bakhil, ya, ini semua harus dijauhi oleh seorang muslim. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan Anda harus belajar untuk melatih diri. Kalau celengan masjid sedang lewat, Anda punya 1000 baru, 1000 tua, keluarkan 1000 barunya untuk masjid. Jangan malah 1000 tua yang ditaruh. Bagaimana bisa dengan 1000 tua
minta sama Allah kesehatan, kekuatan, diberi rezeki, keturunan yang banyak, dan sampai masuk ke dalam surga dengan 1000 tua. 1000 barunya dipakai belanja di luar. Bagaimana bisa? Berikan yang terbaik. Kalau perlu belajar, Anda punya 10.000 dengan 1000, keluarkan 10.000-nya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu investasi untuk melawan. Ingat, Imam Az-Zahabi memasukkan kezaliman dan kikir bagian dari dosa besar. Jadi kikir itu dosa besar, ya. Kalau kikir ini ada bedanya sedikit dengan bakhil. Kalau kikir itu lebih cenderung kepada, ya, materi umumnya. Tapi kalau bakhil itu masuk ke dalam segala sesuatu, termasuk misalnya pakaian. Ada orang mungkin dia mau membantu 1000 rupiah fakir miskin, tapi nggak pernah mau mengeluarkan makanan, nggak pernah mau memberikan pakaian. Ya, kalau orang sakit, ya nggak pernah mau dijenguk, kan gitu. Itu bakhil. Kalau kikir khusus untuk materi saja, ya, terpukar di materi. Ini kenapa? Karena kita akan sebutkan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Khumus, ya, Khumus Al-Khumus, dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Al-Maghazi, yang bunyinya wa ayyudain adwa minal bukhul. Kata Nabi SAW, dan penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil? Dari hadis ini beliau SAW membahasakan kalau bakhil itu adalah penyakit. Berapa banyak orang bahkan bakhil bukan hanya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengganti pakaiannya, dia tidak pernah memperbaiki keadaannya. Padahal Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara asara ni'amihi ala abdi. Allah itu sangat senang melihat bekas nikmatnya yang kelihatan pada hambanya. Boleh dalam Islam bahkan dianjurkan, kalau Anda punya kelebihan rezeki, Anda beli baju baru, baju lamanya diinfakkan, nggak masalah. Bahkan ada doa menggunakan baju baru. Ada doa bagi seorang muslim yang melihat saudaranya muslim yang lain, ya, yang pakai baju baru. Itu semua ada, ya. Jadi jelas sekali kita malah dianjurkan memberikan makan orang lain adalah pahala yang besar dalam Islam. Nah, ini sangat banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini, ya. Di antaranya tadi kalau pakai baju baru itu jelas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dalam hadis disebutkan dalam Kitabul Libas oleh ahli Sunan, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Setiap kali pakai baju baru kita mengatakan, ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan jahitannya dan bahan-bahannya, dan jauhkanlah saya dari keburukannya dan keburukan jahitannya serta bahan-bahannya, gitu. Juga kalau kita melihat muslim yang lain pakai baju baru, kita mengatakan ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Ya, semoga engkau selalu pakai baju baru, hiduplah yang senang, dan semoga pada saat kau mati syahid, ya. Ini juga doa, dan ini kata ulama membantah orang yang bakhil, ya. Harusnya dia menunjukkan bekas nikmat pada hamba atau bekas nikmat Allah pada dirinya. Begitu pula tadi sama dengan apa saja yang berhubungan dengan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan seterusnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, disebutkan oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh jamaah dari para ulama hadis, salasun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Ada 3 perkara yang membinasakan seseorang. Percuma, hidupnya akan kacau, tidak ada ketenangan. Yang pertama, sifat pelit, kikir, bakhil yang dipelihara, selalu aja pelit, ya. Tidak pernah berpikir untuk infak untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, memperbaiki keadaannya. Boleh ya dalam Islam menggunakan kendaraan bagus, boleh. Boleh Anda memiliki kekayaan yang banyak, boleh. Boleh menggunakan pakaian baru, boleh. Bahkan Nabi SAW itu memiliki beberapa lembar pakaian, dan beliau menggunakan pakaian dari kain yang khusus dipesan, ya, dari negeri Yaman. Beliau menggunakan wangi-wangian untuk tubuh beliau alaihissalatu wassalam dari negeri Syam.
Boleh dalam Islam, bahkan menjaga kerapian. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, satu malam Nabi SAW keluar kepada kami dan beliau baru selesai mandi. Beliau menyisir rambutnya dengan rapi dan menggunakan jubah yang berwarna merah. Lalu pada saat itu sedang bulan purnama dan saya lihat ke atas bulan purnama. Saya sangat kagum dengan bulan purnama tersebut karena indahnya. Pada saat saya lihat ke Nabi SAW, maka saya lihat Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan itu. Nabi SAW peduli dengan kebersihan, dengan kerapian, gitu kan? Jadi salah itu kalau ada orang yang menyebarkan Nabi SAW bajunya sobek-sobek. Nabi SAW memang pernah mengalami kelaparan selama 3 hari karena nggak ada makanan, iya. Tetapi ini satu hadis. Ada puluhan hadis yang lain menyebutkan Nabi SAW makan paha kambing. Nabi SAW menyukai sayur yang dibuat dari labu. Banyak sekali. Nabi SAW mengkonsumsi kurma yang baik. Nabi SAW punya kuda yang terbaik pada saat itu. Sampai hari ini kalau kita disebut kuda yang dipakai pertandingan, biasanya kuda dari Arab. Itu kuda mahal semuanya. Nabi SAW menggunakan itu. Waktu Nabi SAW sedang haji, dalam hadis Bukhari, beliau hajju, menyembeli 63 ekor kambing, domba untuk diri sendiri. Untuk diri beliau sendiri. Pernahkah kita berkurban 2 ekor kambing saja buat diri sendiri? Nabi SAW kurban 63 ekor kambing. Ya, beliau punya kemampuan. Jadi jangan sampai banyak orang-orang Islam yang salah paham dengan kalimat zuhud. Menganggap zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Salah. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Itu yang benar. Jadi jangan sampai nanti zuhud makanya harus roti kering, sendalnya harus sandal yang kotor, pakaiannya yang kotor, kendaraannya berdebu semua, tidak ada yang dirapikan. Itu salah. Rumahnya nggak pernah mau diperbaiki. Enggak. Selama ada nikmat Allah berikan rezeki, nikmati. Selama itu halal. Yang penting tidak berlebihan. Karena kalau Anda bakhil, ya, pelit, maka justru masuk dalam kategori dosa besar. Nabi SAW menitipkan pesan dari dalam hadis, 3 perkara yang membinasakan: pelit, kikir yang dipelihara atau ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diikuti. Nah, hawa nafsu kita lebih cenderung kepada ammaratun bisu, menyuruh kita pada kemaksiatan. Kalau kita ikutin maka lebih parah, gitu kan? Dan yang ketiga, rasa kagum seseorang pada pendapatnya sendiri. Dia menganggap dirinya, ya, paling baik, paling luar biasa, dan seterusnya. Selanjutnya, hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Adab, bab ma jaa fi karaha al-qu'ud wasat al-halaqah. Nabi SAW menilai orang-orang juga yang duduk sendirian dan orang lain tidak ada di sekitarnya, sehingga kesannya dia ada kesombongan, kesannya dia punya kelebihan tersendiri. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau dia duduk bersebelahan dengan orang umumnya. Dan ini Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan dalam kategori juga orang-orang yang bisa saja, ya, dia pelit untuk orang lain. Dia tidak mau orang duduk di sebelahnya, merasa dirinya lebih. Sudah ada bab kesombongan, ada juga bab bakhilnya. Kata Nabi SAW, kata dalam Tirmidzi meriwayatkan, anna Nabi SAW la'anal jalisa wasatal halaqah. Bahwasanya Nabi SAW melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran duduk para jemaah sendirian, karena dia merasa dirinya lebih dari orang lain, karena dia pelit, nggak mau orang lain duduk di sebelahnya, gitu kan? Kalau seandainya ada orang diberikan kelebihan, kita dianjurkan, bahkan dibolehkan dalam Islam, kalau ada orang yang punya harta, dia berinfak, dia punya ilmu, dia ajarkan, dia punya kelebihan fisik, dia punya kebaikan, kita boleh. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh orang hasud, nggak boleh iri dengki, kecuali di 2 keadaan. 2 orang. Rajulun atahu Allahu ilman, fahuwa yuhliku ala halaqati fil haqq. Pertama, orang yang Allah kasih kelebihan ilmu, kemudian dia ajarkan terus ilmunya kepada, ya, kebenaran, selalu sibuk dengan majelis ilmu. Ini boleh kita hasud kepadanya. Tapi ulama mengatakan hasud ini istilah lainnya ghibtah. Ghibtah dengan hasud sama, tapi ghibtah positif, hasud ini dilarang.
Apa itu ghibtah? Kita merasa luar biasa nikmat yang diberikan kepada orang ini ya, tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang darinya, dan kita minta kepada Allah agar diberikan nikmat yang sama. Itu boleh dalam Islam, namanya ghibtah. Kalau hasud yang dilarang, yang tidak boleh adalah orang cemburu melihat saudaranya muslim yang lain diberikan kelebihan, kemudian dia berharap dalam hatinya iri agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Kalau tadi yang pertama tidak berharap nikmat itu hilang. Gitu kan? Ada orang dikasih ilmu, kita mengatakan, ya Allah mudah-mudahan aku juga engkau berikan ilmu seperti dia, maka aku berbuat seperti dia. Jadi itu boleh. Juga kata Nabi SAW, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ عَلَى حَلَقَةِ فِي الْحَقِّ. Yang kedua, orang yang Allah karunia harta, dia beli baju baru, dia pakai kendaraan bagus, dia berinfak ke sana sini, dia membantu kerabatnya yang susah, bangun masjid, rumah anak yatim. Itu boleh. Ghibtah. Kita merasa, ya Allah, kalau juga engkau berikan aku harta seperti dia, aku akan lakukan hal yang sama. Nah, tapi kalau kita pakai hasud yang tadi dilarang, maka itu tidak boleh sama sekali. Berharap misalnya saudara kita diberikan harta atau diberikan ilmu atau kelebihan fisik, kenapa ya dia dikasih sama Allah ya? Lalu kita berharap mudah-mudahan dia kecelakaan, mudah-mudahan dia begini, berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka ini nggak boleh, ini hasud. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kalian harus menjauhi sifat dengki yang tadi mengharapkan nikmat hilang dari saudara kalian, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Sebagaimana api memakan kayu. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan, akan datang nanti dengan penutupan masalah sutra dalam sholat. Pertanyaan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya bagi orang yang berkurban boleh menyimpan daging kurbannya melebihi 3 hari. Di mana sebelumnya Nabi SAW melarang menyimpan daging kurban melebihi 3 hari. Mohon penjelasannya. Di sini maksudnya menyimpan daging dalam 3 hari, maksudnya memakannya dalam 3 hari. Ya, dia boleh memakan dalam 3 hari, karena kita boleh berkurban selama 4 hari. Hari Nahar tanggal 10. Hari Tasyrik 3 hari, 11, 12, 13. Jadi selama 3 hari Tasyrik itu boleh seseorang menunda kurbannya. Itu pertama. Jadi boleh, tidak harus kurban pada Idul Adha, boleh kurban sampai 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 13 maksimal. Yang kedua, daging-daging yang dia potong, ya, kemudian kalau dia mau simpan, boleh dia simpan. Tapi di sini makna hadis lebih cenderung kepada waktu dilarang simpan 3 hari oleh Nabi SAW, karena dulu orang tidak punya tempat penyimpanan daging, kata para ulama hadis. Jadi kebanyakan daging itu kalau dibiarkan maka akan rusak dalam lebih dari 3 hari, berjamur, rusak. Maka Nabi SAW melarang para sahabat, ya, mengkonsumsi daging mereka kalau lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, jadi bukan maksudnya tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari, tapi dibolehkan. Apalagi sekarang banyak kurban-kurban yang kita sembeli kemudian kita simpan di freezer, mungkin nanti seminggu baru dimakan, itu nggak masalah. Jadi ini maksudnya adalah karena zaman itu ada kerusakan yang